Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu dosen Universitas Siliwangi, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman pendidikan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Armiati Trijayanti dari kelompok 8 selaku pembawa acara. Tentunya di sini saya tidak sendirian, tetapi di sini saya bersama teman-teman saya. Maka dari itu, perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Aditya Ahmad Fareja, yang kedua ada Andre Rakana Setiawan, yang ketiga ada Muhammad Kamal Adriansah, yang keempat ada Novianti Ainun Insani, yang kelima ada Widi Anjani Putri. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan untuk materi yang pertama. Kepada saudara Novianti Ainun Insani, saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang peranan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 1, tenaga kependidikan berperan sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tentang Sidnas yang menyatakan bahwa 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan 2. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatih, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Novianti yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Andre. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rakana Setiawan. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peranan pendidikan. Tenaga pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi tenaga kependidikan pada perguruan tinggi. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, mewujudkan tujuan didik nasional. Suatu keharusan bagi tenaga kependidikan untuk mengetahui kecakapan, tingkah, mutu, dan kualitas sehingga akan menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas dan tenaga kependidikan yang merupakan salah satu indikator penjamin mutu pendidikan. Jadi peranan pendidikan ini memberikan pengajaran, pendidikan, motivasi kepada anak didiknya yang berlangsung dalam proses pembelajaran, belajar mengajar. Mempunyai tanggung jawab untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas yang cukup kepada anak didiknya. Contohnya, di dalam sekolah, guru harus mampu memberikan pelajaran yang dapat membangun potensi peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Andre yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Kamal. Kepadanya saya persilahkan. Baik teman-teman, saya akan memaparkan tentang kewajiban dan hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kewajiban tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yaitu: 1. Menciptakan suasana pendidik yang sesuai, seperti guru atau pendidik jangan memberikan materi yang monoton karena itu bisa membuat siswa merasa bosan, tetapi bisa diselangi dengan video. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional, seperti guru memberikan perhatian tinggi terhadap siswa-siswi dengan cara memberikan bimbingan kepada seorang murid. Terus mengadakan komunikasi yang intensif untuk memperoleh informasi tentang anak didik. Yang ketiga, memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Yang selanjutnya ada hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi, pemerintah harus memberikan penghasilan yang cukup sehingga pendidik terjamin kesejahteraan sosialnya. Yang kedua, penghargaan sesuai prestasi. Maksudnya, ketika seorang pendidik menjalankan tugasnya dengan baik, maka pemerintah harus memberikan penghargaan kepada pendidik tersebut sesuai dengan prestasinya. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum. Karena pendidik atau guru adalah pekerjaan paling mulia dan tanpa tanda jasa yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua sampai kita menjadi seperti ini. Jadi pemerintah itu harus memberikan perlindungan hukum kepada pendidik atau guru. Yang kelima, kesempatan untuk memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. Jadi pemerintah memfasilitasi pendidik supaya pendidik tersebut bisa mengajar dengan nyaman dan berjalan dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada Saudara Kamal yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudara Widi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, di sini saya Widi Anjani yang akan menjelaskan tentang materi permasalahan-permasalahan. Baik, tentunya kita sebagai manusia juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ada 5. Yang pertama adalah kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang kedua ada penilaian dan penguasaan kerja. Yang ketiga ada penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang keempat ada penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang terakhir ada mutasi fungsional dan struktural. Baik, terima kasih kepada Saudara Widi yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi yang kelima akan dijelaskan oleh Saudara Aditya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya di sini. Saya akan menyampaikan materi tentang solusi permasalahan pendidikan non-formal. Permasalahan mengenai pendidikan non-formal ternyata sangat banyak. Untuk mengurainya diperlukan kerjasama semua pihak, dari mulai pemerintah, penyelenggara pendidikan, dan masyarakat. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan bersama untuk membantu menyelesaikannya. Yang pertama, program Pasca Melek Aksara, yaitu program yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Dengan mendirikan taman bacaan masyarakat, program mata pencarian yaitu program yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan bekerja sama cara berkelompok melalui kelompok belajar, usaha. Juga ada program peningkatan kualitas hidup yang termasuk di dalamnya adalah penyelenggara pendidikan keterampilan hidup atau life skill yang diutamakan bagi mereka yang masih belum memiliki pekerjaan agar bisa membuka lapangan kerja secara mandiri. Yang kedua, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan kegiatan yang ada di kampung
seperti arisan PKK, posyandu, dan majelis taklim. Yang ketiga, pemberian life skill dan semangat atau entrepreneur, sikap kewirausahaan terhadap permasalahan di masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan anak usia sekolah dengan alokasi waktu yang relatif cukup dalam proses pembelajaran. Keempat, perlu diadakan diklat yang berkesinambungan dan sasaran yang tetap, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar dapat diserap dengan baik dan dapat direalisasikan di SKB masing-masing. Untuk mendapatkan SDM yang baik atau pendidik, khususnya program LCT, kendala utama yang dihadapi selama ini adalah tidak adanya tenaga staf maupun pamong belajar yang memang adalah ahli komputer. Yang kelima, perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini. Keenam, peningkatan pemerataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan kejar paket A setara SD dan B setara SLTP. Ketujuh, penuntasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional, perluasan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan. Kedelapan, program pendidikan orang tua atau parenting, perluasan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan khusus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa atau kursus. Kesembilan, meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan, mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Aditya yang telah menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.